Cheng Yi adalah seorang pemburu penjahat dari kantor Mahkamah Agung. Meskipun dia buta, namun dia seorang pendekar yang hebat. Suatu hari, dia menolong seorang gadis muda yang keluarganya dihabisi oleh penjahat. Ternyata, orang di balik pembunuhan tersebut adalah sebuah keluarga terpandang di kerajaan. Film dimulai dengan memperlihatkan Cheng Yi yang sedang bermain judi di sebuah tempat hiburan. Mengetahui kalau Cheng Yi buta, orang-orang mencoba untuk menipunya. Walaupun Cheng Yi buta, dia mengetahuinya. Cheng Yi memenangkan banyak uang dari judi tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Cheng Yi dihadang oleh orang-orang bersenjata. Orang-orang tersebut ternyata anak buah Xiu Feng. Xiu Feng adalah pemilik tempat judi. Mereka meminta uang milik Cheng Yi. Namun Cheng Yi tak mau memberikan. Walaupun Cheng Yi buta, dengan mudah dia mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Cheng Yi menanyakan pada Xiao Feng, di mana Nian? Ternyata, 1 bulan yang lalu, saat membawa penjahat ke pengadilan, Cheng Yi mampir di sebuah warung arak. Nian bekerja sebagai penjual arak. Saat itu, Nian akan menikah. Dia meminta agar Cheng Yi tak buru-buru pergi dan ikut merayakan acara pernikahannya. Acara pernikahan Nian pun sangat meriah. Cheng Yi minum sampai mabuk. Saat itu, Ni Jun datang. Ni Jun adalah kakak Nian. Melihat Ni Jun datang, para tamu yang lain pun pergi. Mereka tak menyukai Ni Jun, karena Ni Jun orangnya galak. Tak lama kemudian, Cheng Yi pun pergi. Karena dia mabuk, dia tidur di kandang kuda. Pada malam harinya, dia terbangun. Dia merasakan keanehan, karena suasana sangat sunyi. Dia kemudian memeriksa ke rumah Nian. Ternyata, Ni Jun dan suami Nian telah tewas. Dia kemudian mencari Nian. Nian masih hidup. Ternyata, saat Cheng Yi tidur, datang Xiao Feng bersama dengan Yuan Ying. Mereka mencari Ni Jun yang melarikan diri dari pekerjaannya. Mereka kemudian menghabisi Ni Jun dan suami Nian. Keesokan harinya, Cheng Yi melanjutkan perjalanannya kembali. Dia membawa seorang penjahat ke pengadilan. Di pengadilan, dia bertemu dengan Tuan Gao, kepala pasukan pengadilan. Cheng Yi juga berhasil menghabisi seorang penjahat yang menyamar jadi pasukan pengadilan. Setelah itu, Cheng Yi melaporkan kalau ada sebuah keluarga yang dibantai di pinggiran kota. Tuan Gao kemudian datang ke rumah Nian. Dia kemudian memeriksa di sana. Dia menemukan anak panah yang digunakan untuk menghabisi Ni Jun. Anak panah tersebut milik keluarga Yuan. Mengetahui keluarga Yuan di balik pembunuhan ini, Tuan Gao tak berani melanjutkan kasusnya. Dia kemudian meminta pada Nian untuk melupakan masalah ini. Namun Nian tak mau. Dia tetap akan mencari keadilan atas kematian kakak dan suaminya. Tuan Gao kemudian mengatakan, saat pesta pernikahannya, Ni Jun membuat masalah. Dia kemudian menghabisi suami Nian. Nian kemudian menghabisi kakaknya untuk balas dendam. Tuan Gao meminta agar Nian mengakui kejadian tersebut. Nian menolak, karena kejadiannya tak seperti itu. Tuan Gao kemudian menangkap Nian untuk dibawa ke pengadilan. Namun dalam perjalanan, dia dibebaskan oleh Cheng Yi. Tuan Gao meminta agar Cheng Yi tak ikut campur. Namun Cheng Yi malah menghajar Tuan Gao. Setelah itu, Nian ikut Cheng Yi ke kota Luoyang. Dia akan melaporkan kasus ini di pengadilan kota Luoyang. Setelah sampai di kota Luoyang, mereka berdua berpisah. Nian pergi menuju pengadilan. Cheng Yi pergi ke sebuah tempat hiburan menemui Nona Qin. Nona Qin adalah pemilik sebuah tempat hiburan. Cheng Yi menyerahkan hadiah hasil menangkap penjahat kepada Nona Qin. Nona Qin kemudian memberitahu Cheng Yi, kalau buronan yang akan dia tangkap berikutnya adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Jizu. Namun, bayarannya sangat tinggi. Nona Qin meminta agar Cheng Yi berhati-hati. Cheng Yi mengumpulkan banyak uang untuk mengobati matanya. Nona Qin mengatakan, ada seorang tabib terkenal yang bisa mengobati mata Cheng Yi, namun butuh biaya yang besar.
Saat Cheng Yi akan pergi, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang tersebut terluka di tangannya. Nona Qin kemudian mengobati luka orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, saat Yuan Ying melamar Putri Jenderal Guo, tiba-tiba ada seorang gadis yang masuk dan menyerang Yuan Ying. Xiu Feng kemudian menangkap gadis tersebut dan membawanya pergi. Mendengar cerita tersebut, Cheng Yi marah, dia kemudian mengusir orang tersebut. Nona Qin meminta agar Cheng Yi tak ikut campur masalah tersebut. Keluarga Yuan sangat berjasa pada kerajaan. Selain itu, keluarga Yuan memiliki kelompok bawah tanah yang tersebar hampir di semua kota. Nona Qin meminta agar Cheng Yi tak mengusik keluarga Yuan. Setelah itu, Cheng Yi pergi ke rumah judi. Dia bermain judi dan akhirnya bertemu dengan Xiao Feng. Dari Xiao Feng, Cheng Yi mengetahui keberadaan Nian. Dia berada di ruang mayat dan sedang disiksa. Saat datang ke sana untuk menyelamatkannya, tiba-tiba Cheng Yi diserang pendekar bungkuk. Namun, Cheng Yi dapat mengalahkan pendekar tersebut. Setelah itu, Cheng Yi membawa Nian ke tempat Nona Qin untuk diobati. Cheng Yi meminta agar Nona Qin membawa Nian pergi. Karena tak lama lagi, pasti keluarga Yuan akan menemukannya. Nona Qin meminta agar Cheng Yi ikut pergi bersamanya. Namun Cheng Yi tak mau. Dia akan menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Yuan. Cheng Yi juga tahu, kalau selama ini, Nona Qin membohonginya. Sebenarnya, matanya sudah tak bisa diobati lagi. Namun dia tahu, tujuan Nona Qin baik, agar dia tetap bertahan hidup. Keesokan harinya, Nona Qin dan Cheng Yi berpisah. Nona Qin membawa Nian pergi. Cheng Yi menemui Xiao Fang kembali. Dia menanyakan mengapa mereka menghabisi Ni Jun. Xiao Fang mengatakan, saat melamar Putri Jenderal Guo, Yuan Ying membawa sebuah mutiara hitam yang sangat besar. Mutiara tersebut diambil dari makam Kaisar Han di Nansan. Karena takut ketahuan, kalau mutiara tersebut curian dari makam Kaisar, Yuan Ying menghabisi seluruh penggali makam. Dan saat itu, Ni Jun adalah kepala penggali makam. Namun dia berhasil kabur. Jadi, Yuan Ying mengejarnya. Setelah itu, Cheng Yi memasang jebakan di tempat Xiao Fang. Saat ada yang membuka kamar Xiao Fang, maka Xiao Fang akan tewas. Di tempat lain, Yuan Ying dipukuli oleh ayahnya, karena dianggap tak berguna. Hampir saja pertunangan mereka gagal karena munculnya Nian. Yuan Ying berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya, Yuan Ying mulai mencari keberadaan Cheng Yi. Dari anak buahnya, dia mendapat informasi kalau pernah melihat Cheng Yi di tempat hiburan. Yuan Ying kemudian menuju ke sana. Saat sampai di sana, dia memeriksa kamar Nona Qin. Dia menemukan Xiao Fang telah tewas. Di tempat lain, Nona Qin dan Nian telah sampai dekat perbatasan kota Luoyang. Nian menanyakan pada Nona Qin, mengapa Cheng Yi mau membantunya. Nona Qin mengatakan, Cheng Yi adalah orang yang telah banyak mengalami ketidakadilan. Mungkin dia ingin, agar Nian tak mengalami seperti yang dia alami. Nona Qin kemudian menyuruh Nian melanjutkan perjalanan sendiri. Dia akan kembali membantu Cheng Yi. Namun saat sampai di hutan bambu, Nona Qin ditangkap oleh anak buah Yuan Ying. Yuan Ying menanyakan, siapa sebenarnya Cheng Yi? Nona Qin mengatakan, dulu, Cheng Yi adalah prajurit paling berjasa dalam perang di kota Suyang. Melihat banyak kematian akibat perang, Cheng Yi mengundurkan diri. Dan ternyata, dulu, Nona Qin adalah bawahan Cheng Yi. Setelah itu, Yuan Ying menghabisi Nona Qin dan membuang mayatnya di kota. Di tempat lain, Cheng Yi menemui Jenderal Guo. Dia sempat dihalangi anak buah Jenderal Guo. Namun, dengan mudah Cheng Yi mengalahkan mereka semua. Cheng Yi meminta kepada Jenderal Guo, agar membatalkan pernikahan putrinya dengan Yuan Ying. Karena Yuan Ying adalah seorang kriminal. Setelah itu, Jenderal Guo mengirimkan utusannya untuk membatalkan pernikahan dengan Yuan Ying. Mengetahui pernikahannya dibatalkan, ayah Yuan Ying sangat marah. Dia kembali memukul Yuan Ying.
Tak tahan dengan sikap ayahnya, Yuan Ying menghabisi ayahnya. Keesokan harinya, dari seorang pekerja di tempat hiburan, Cheng Yi tahu kalau Nona Qin telah tewas. Dia kemudian menuju rumah Yuan Ying. Saat itu, di rumah Yuan Ying sedang mengadakan upacara atas kematian ayahnya. Anak buah Yuan Ying pun bersiap menghadapi Cheng Yi. Pertarungan pun tak terhindari. Dengan mudah Cheng Yi mengalahkan anak buah Yuan Ying. Yuan Ying menyadari, walau buta, Cheng Yi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia kemudian menyerang Cheng Yi diam-diam dengan panah. Cheng Yi pun terluka terkena anak panah Yuan Ying. Mengira Cheng Yi sudah tak sanggup bertarung lagi, Yuan Ying mendekatinya. Saat itu, Cheng Yi menyerang balik. Yuan Ying pun terluka. Cheng Yi kemudian menghabisinya. Di tempat lain, Nian membaca pesan terakhir dari Nona Qin. Uang hasil memburu penjahat milik Cheng Yi diserahkan semua pada Nian. Cheng Yi juga meminta agar Nian membuka kembali warung arak, karena suatu saat dia akan mampir di sana. Dan film pun selesai.